monitor peserta atas nama Pak Tri. Ya, iya Bu. Ya, silakan langsung. Join break room Bu ya. Join break room Bu ya. Betul. Oke. Recording in progress. Baik, selamat pagi Pak Tri Satya ya. Iya, selamat Di pagi sini Bapak. sudah ada Pak Handoko selaku penguji, terus juga ada Bu Venoria selaku mentor ya. Silahkan dengan aktualisasi ya. Dengan waktu maksimal 20 menit ya Pak Tri Satya. Iya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Bapak. Izin share screen ya Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Tri Satya Ramadhani. Saya dari unit kerja Politeknik Negeri Sriwijaya. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Mata Kuliah Gambar Teknik untuk menunjang kesiapan mahasiswa dengan memberikan materi video pembelajaran tambahan. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya, izinkan saya berterima kasih kepada mentor dan coach saya sebagai tim rancangan aktualisasi saya, yaitu Ibu Venoria Putri STMT dan Bapak Didi, Dr. Didi Hadianto STMN yang telah hadir pada pagi hari ini, dan juga kepada Bapak penguji Bapak Handoko SST. Unit kerja tempat saya bekerja saat ini adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi vokasi, sehingga untuk tugas dan fungsi adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam hal pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi saya sebagai dosen, yaitu menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dalam hal pengajaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini saya sudah bekerja di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya kurang lebih 2 bulan, berdasarkan hasil observasi, diskusi dengan mentor, kemudian diskusi dengan dosen-dosen senior dan juga rekan-rekan mahasiswa. Ditemukanlah 3 buah isu di tempat saya bekerja ini, di mana ketiga isu ini berkaitan tentang media pembelajaran dan juga publikasi ilmiah. Untuk isu yang pertama itu adalah kurangnya pemahaman mahasiswa pada mata kuliah gambar teknik. Yang kedua, belum tersedianya pembaruan bahan ajar praktikum mata kuliah pneumatik hidrolik pada program studi D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya publikasi jurnal hasil penelitian tugas akhir oleh mahasiswa di program studi D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Nah, kemudian dari ketiga isu ini akan dianalisa lebih lanjut untuk ditetapkan isu prioritasnya atau core isu menggunakan analisa USG. Berdasarkan hasil analisa menggunakan USG, didapatlah total skor paling tinggi, yaitu pada isu mengenai kurangnya pemahaman mahasiswa pada mata kuliah gambar teknik. Nah, kemudian setelah isu ditetapkan, selanjutnya adalah menentukan akar permasalahan isu ini menggunakan diagram fishbone untuk kemudian ditemukan ide gagasan untuk menyelesaikan isu tersebut tadi. Nah, pada diagram fishbone ini saya menggunakan 3 aspek. Yang pertama main, material, dan method. Nah, dari aspek main terkait di mana kurangnya pemahaman mahasiswa pada mata kuliah gambar teknik ini, ditemukan bahwa penyebabnya dari aspek main ini mahasiswa itu kurang fokus belajar. Hal ini disebabkan oleh mahasiswa tersebut kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu juga mahasiswanya sendiri kurang menyadari bahwa betapa pentingnya mata kuliah gambar teknik ini. Nah,
kedua hal ini pun disebabkan oleh kurangnya interaksi antara mahasiswa dan dosen saat pembelajaran, dan juga mahasiswanya sendiri yang belum mengetahui keterkaitan mata kuliah gambar teknik dan mata kuliah lainnya. Kemudian dari aspek yang berikutnya adalah aspek material. Nah, di mana isu ini dapat terjadi, yaitu kurangnya pemahaman ini berdasarkan aspek material, itu disebabkan oleh bahan ajar yang kurang menarik. Mengapa? Karena mungkin di sini bahan ajarnya yang tersedia belum diperbarui. Kemudian untuk yang ketiga, ditinjau dari aspek method, ini disebabkan karena penyampaian materi perkuliahan terkadang kurang optimal. Hal ini juga bisa terjadi karena waktu perkuliahan yang terbatas dan juga disebabkan oleh materi pembelajaran online saat ini yang masih online yang kurang efektif dikarenakan kurangnya contoh yang diberikan terkait materi yang disampaikan dan juga media pembelajaran yang diberikan kurang menarik. Nah, dari akar permasalahan yang telah ditentukan ini menggunakan diagram Fishbone, maka ditemukanlah ide sebuah gagasan utama untuk menyelesaikan isu ini, yaitu perlunya materi belajar tambahan berupa video pembelajaran untuk menunjang kesiapan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran mata kuliah gambar teknik. Nah, dari gagasan utama ini kemudian dibuatlah kegiatan dan sub-sub kegiatan untuk penyelenggaraannya. Untuk kegiatan pertama itu adalah tentunya melakukan koordinasi dengan mentor. Hal yang akan didiskusikan tentunya terkait tentang model video pembelajaran yang akan dibuat, kemudian juga penggunaan LMS sebagai wadah tempat memberikan materi video pembelajaran, dan juga mendiskusikan mengenai materi yang akan disampaikan sesuai RPS dan juga soal pretest dan post-test serta kuesioner yang akan digunakan nanti. Kemudian untuk kegiatan kedua itu mengenai persiapan sistem LMS. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan yaitu menghubungi admin LMS, kemudian melakukan pertemuan untuk membuat akun dan mempelajari penggunaan LMS tersebut. Kemudian tahapan ketiga, kegiatan ketiga, itu adalah pembuatan video pembelajaran. Nah, untuk tahapan kegiatannya pada kegiatan ini yaitu menentukan tema video pembelajaran, kemudian merencanakan konsep pembuatan video, membuat storyboard, persiapan pembuatan video sendiri, dan juga proses mengolah dan mengedit video. Untuk kegiatan keempat yang direncanakan adalah membuat soal pretest dan post-test serta kuesioner. Tahapan kegiatannya menentukan jumlah soal, kemudian menentukan nilai masing-masing terkait soal tersebut, kemudian juga membuat soalnya sendiri dan juga membuat kuesioner terhadap kepuasan mahasiswa. Untuk tahap selanjutnya adalah kegiatan kelima, yaitu mengupload video materi pembelajaran dan juga soal pretest dan kuesioner. Untuk tahapan kegiatannya adalah mengupload keterkaitan soal-soal tersebut ke LMS. Kemudian tahapan keenam, kegiatan keenam maksudnya, yaitu uji coba pemutaran video, pengerjaan pretest dan post-test serta kuesioner. Setelah dibuat tadi, dilakukan uji coba terlebih dahulu apakah sudah siap layak untuk digunakan pada pelaksanaan. Kemudian kegiatan ketujuh, yaitu mengenai evaluasi hasil uji coba. Setelah itu dievaluasi tadi, setelah diuji coba apakah hasilnya sudah siap digunakan untuk ke tahapan selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kedelapan, yaitu pelaksanaan kegiatan sendiri. Itu yang akan dilakukan menghubungi perwakilan mahasiswa untuk dipersiapkan sebelumnya. Kemudian pelaksanaan akan dilakukan melalui grup WhatsApp dan juga akan memberikan arahan kepada mahasiswa terkait pengerjaan soal pre dan post test serta kuesioner dan juga kegiatan menonton materi video pembelajaran. Kemudian kegiatan yang terakhir yang ke-9 yaitu evaluasi hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah gambar teknik. Untuk tahapan kegiatannya merekap hasil pretest, post-test, dan juga kuesioner yang dikerjakan mahasiswa, kemudian membuat laporan hasil evaluasi tersebut untuk dilaporkan kepada mentor. Untuk jadwal kegiatannya, dalam 30 hari ke depan direncanakan dimulai tanggal 25 Juli hingga tanggal 2 September. Dengan total kegiatan ada 9 kegiatan. Kegiatan pertama itu dimulai dari tanggal 25 Juli dan hanya 1 hari. Untuk kegiatan keduanya persiapan sistem LMS itu di tanggal 26 Juli
hingga 27 Juli. Yang untuk kegiatan ketiga, pembuatan video pembelajaran direncanakan dimulai tanggal 28 Juli hingga 16 Agustus. Kemudian untuk yang keempat, membuat soal pretest, post-test, dan kuesioner itu direncanakan di tanggal 18 sampai 19 Agustus. Selanjutnya kegiatan kelima, 6, 7 itu sama, yaitu mengupload, uji coba, dan mengevaluasi di tanggal 22 Agustus. Kemudian di kegiatan 8, pelaksanaan kegiatan akan direncanakan pada tanggal 27 Agustus hingga 26 Agustus 4 hari. Dan yang terakhir, evaluasi hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah gambar teknik akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus hingga 2 September. Selanjutnya, terdapat dampak pemecahan isu bagi individu, terutama bagi mahasiswa, itu memberikan kemudahan bagi mahasiswa itu sendiri untuk belajar. Dan bagi saya sendiri atau dosen, dapat menambah referensi bahan ajar yang dapat digunakan saat ini hingga masa yang akan datang. Kemudian untuk unit kerja, akan memperoleh bahan ajar tambahan dan juga menghasilkan mahasiswa yang siap bersaing di dunia usaha dan industri studi. Kemudian bagi masyarakat, tentunya keberhasilan mahasiswa ini dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Negeri Sriwijaya. Selanjutnya, tentunya akan ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Salah satunya adalah jaringan internet pribadi yang mungkin kurang stabil atau kuota tidak mencukupi. Antisipasinya adalah mengkoordinasikan dengan mahasiswa untuk dapat menggunakan jaringan internet melalui Wi-Fi atau mencari tempat yang menyediakan free hotspot bila kuota tidak mencukupi. Kemudian kendala kedua yaitu tidak cukup waktu untuk menonton video pembelajaran. Antisipasinya dengan mengkoordinasikan pada mahasiswa agar membiasakan diri untuk dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan cara membuat jadwal untuk menonton. Kemudian yang ketiga, kebetulan mahasiswa akan memasuki masa liburan semester. Untuk antisipasinya, melaksanakan kegiatan tersebut akan dilakukan melalui daring dengan mahasiswa. Kemudian yang terakhir, mentor sedang melaksanakan perjalanan dinas keluar kota. Untuk antisipasinya, melakukan pencocokan jadwal dengan mentor melalui WhatsApp atau telepon. Baiklah, demikianlah yang saya dapat presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon masukan dan sarannya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Trisatya. Presentasinya cukup padat, singkat, ya, dan jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya Pak, kesempatan pertama ini dari penguji, selaku penguji Pak Handoko. Kami persilahkan waktu dan tempat Pak Handoko. Masih mute Pak Handoko? Baik, terima kasih Pak Didi waktunya yang diberikan pada saya. Mas Satya, selamat pagi, selamat siang. Sehat Mas ya? Sehat, Alhamdulillah Pak. Selamat pagi juga. Oke, Mas Tri ini ambil untuk rancangan aktualisasi ini adalah optimalisasi mata kuliah gambar teknik. Ya. Iya, betul Pak. Untuk menunjang kesiapan mahasiswa dengan memberikan materi video pembelajaran tambahan. Iya. Mungkin aku masih belum ada di pikiran saya itu modelnya itu nanti mungkin bisa secara garis besar gambaran bentar aja ya Mas Tri. Itu kira-kira pembelajaran gambar teknik melalui video nanti itu modelnya nanti kayak apa itu? Baik Pak, izin menjawab ya Pak. Jadi rencana yang akan dibuat itu bentuk video pembelajaran yang tetap berdasarkan acuannya dari capaian pembelajaran RPS, teori-teorinya, yang dibuat langsung cara contoh pengaplikasiannya atau penerapannya secara manual, dan mungkin juga bisa dicontohkan langsung bagaimana ketika diterapkan dalam penggunaan software. Misalnya bagaimana cara menggunakan fungsi-fungsi garis Pak, fungsi garis dan juga standarisasi gambar sehingga mahasiswa itu dapat membaca gambar teknik itu dengan mudah memahaminya. Dibuatkan videonya langsung menggunakan pensil dan kertas secara manual. Mungkin juga beberapa contohnya juga langsung diterapkan bagaimana sih kalau diaplikasikan menggunakan software seperti Inventor gitu Pak. Jadi langsung langsung berkaitan Pak, baik dari teori, contoh aplikasi manual dan ke aplikasi menggunakan software. Oh, jadi ini video, tapi untuk pelaksanaan pembelajaran yang secara menggambar secara manual itu tetap jalan kan ya? Iya Pak, tetap akan diusahakan diberikan semaksimal mungkin.
Jadi mungkin apakah mungkin guidance pada saat kita mau menggambar itu, terus kita ngelihat video itu, oh caranya gambar itu seperti ini, apa mungkin seperti itu. Iya betul Pak, kurang lebih seperti itu Pak, sambil Jadi videonya itu video kayak tutorial gitu ya. iya betul Pak, kayak tutorial, namun tetap berdasarkan teori yang sesuai dengan RPS yang kita gunakan Pak. Oke, baik. Ya, karena memang yang namanya gambar itu meskipun sekarang ini ya sudah digital ya, Iya, AutoCAD atau apa ya, tapi yang namanya mahasiswa itu secara manual betul itu dia harus melakukan. Itu jangan sampai ya meskipun dia itu iya, sudah digital oke lah, tapi secara manual paling enggak dia sudah bisa lah untuk menggambar secara gambar teknik menggunakan tangan sendiri itu tahu gitu. iya betul Pak. Gambar teknik. Apalagi ini kan teknik mesin ya ini Iya Mas betul Trisat Pak, ya. teknik mesin Pak. Paling enggak kalau dari teknik mesin itu kan mulai gambar manual, mulai gambar autografi, kemudian isometris, mengenal lah dia. Paling enggak secara secara visual, secara langsung itu melakukan dengan tangan sendiri itu. Meskipun nanti ditunjang dengan digitalisasi, AutoCAD-nya harus kuat Iya dengan betul. zaman sekarang ini. Uh, Oke, baik Mas Tri. Jadi ini adalah suatu rancangan yang cukup menarik dan cukup bagus supaya nanti mahasiswa itu dalam penerapan melakukan praktek menggambar ini menggambar. juga praktek menggambar ini dia juga inovatif gitu ya, Iya betul Pak. tidak monoton. Oke, terima kasih. Ya. Saya kira itu tambahan saya. Iya, Baik, terima kasih Pak Handoko atas Ya. saran dan masukannya. Selanjutnya mungkin kesempatan kedua ini kami persilahkan Bu Venoria untuk menyampaikan urgensi atau apa namanya rancangan yang dibuat ini memang sangat diperlukan ya untuk apa namanya bagi organisasi khususnya di jurusan teknik sipil ya. Teknik mesin Pak. Negeri Sriwijaya. Teknik mesin Pak. Teknik mesin, maaf. Iya Teknik Pak. mesin. Oke, baik, Iya, baik. nggak Mohon maaf. apa-apa. Ya, Iya, silakan. nggak apa-apa. Silakan Bu Venoria. Terima kasih Pak Didi atas kesempatannya. Karena kami di dunia vokasi ya Pak, jadi gambar itu sangat sekali penting. Jadi benar kata Pak Handoko, walaupun kita sudah menggunakan gambar itu manual. Nah untuk pengembangannya nanti maka Pak Tri ini mengembangkan dengan menampilkan sistem pengajaran secara digital, misalnya menunjukkan video-video gambar yang akan dilaksanakan, sehingga mahasiswa cepat nanti dapat menyerap materi yang diberikan. Kalau manual itu tetap dilaksanakan. Itu saja saya kira memang materi yang diberikan oleh Pak Tri Satya ini memang benar-benar sangat diperlukan. Itu saja saya kira dari saya. Baik. Terima kasih Bu Venoria. Oke, saya pikir sudah cukup ya Pak Tri. Hanya saja mungkin pesan saya ini waktunya pendek. Tolong diselesaikan dengan baik ya, karena sudah dibuat rancangannya, timeline-nya juga sudah dibuat. Tolong diselesaikan dengan sebaik-baiknya, tepat waktu ya, sehingga nanti pada saat paparan aktualisasi sendiri, hasil aktualisasi sudah bisa semuanya terlaksana dengan baik. Oke, siap Itu Bapak. saja mungkin Pak Tri. Waktu untuk Pak Tri saya pikir sudah cukup. Pak Tri bisa meninggalkan ruangan. Baik ya, terima kasih sebelumnya kepada Bapak dan Ibu sekalian atas masukan dan sarannya. Saya izin live ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu